ibadah kami ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita lanjut pujian kita yang mengatakan Tuhan cinta semua anak. Karena Tuhan begitu baik, Dia mencintai kita apapun keadaan kita. Mari kita puji Dia. Berani tampil beda karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh karena itu kita pasti berani dalam kehidupan kita. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua pada pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong guru yang menyampaikan, tolong juga anak-anak yang mendengarkan supaya bisa menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua masih ingatkah pelajaran pada minggu yang lalu?
yang dibawakan oleh Tante Juria. Pasti ada yang masih ingat, ada juga yang sudah lupa ya, yaitu diciptakan Tuhan untuk berkarya. Kalau minggu ini kita akan belajar lagi dengan tema yang lain, yaitu berbeda dari yang lain. Tema kita berbeda dari yang lain. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Silakan anak-anak buka Alkitabnya dan nanti ikuti video berikut ini, yaitu pembacaan Alkitab kita dari video yang akan diputarkan berikut ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah,
tadi adik-adik dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa Yerusalem dikepung oleh tentara Nabukadnezar, Raja Nabukadnezar dan tentara-tentaranya. Nah, Yerusalem itu adalah tempat orang Israel, yaitu kerajaan Yehuda. Nama rajanya pada waktu itu dikatakan tadi yaitu bernama Yoyakim. Yoyakim ini memerintah pada saat itu. Nah, pada saat itu Yerusalem dikepung oleh Raja Nabukadnezar, yaitu Raja Babel. Kemudian barang-barang yang berada dalam bait suci itu diangkut ke Babel, yaitu ditaruh di tanah Sinear, dikatakan di tempat dewa orang Babel. Di sana ditaruh. Kemudian orang-orang Israel juga dipilih, orang-orang yang pintar, orang-orang yang gagah, ganteng, yang masih muda juga dipilih untuk dibawa ke Babel untuk kerja di sana di istana raja. Nah, di antara pemuda ini tadi, pemuda yang gagah ganteng ini tadi, nama-nama mereka diantaranya yaitu Daniel, kemudian dikatakan tadi Hanaya, Misael, kemudian Asaria. Ada 4 orang pemuda yang dipilih dari kaum bangsawan, dari keturunan raja mereka. Mereka orang-orang pintar untuk bekerja di sana, ditawan ke Babel. Nah, setelah sampai di sana, mereka dikatakan tadi ditawarkan untuk makan makanan raja, yaitu makanan anggur, makan daging, makan sayuran, pokoknya makanan yang enak-enak seperti itu. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya ini tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan raja, karena makanan ini telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Mereka tidak mau melawan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, berilah kami makanan sayur saja, sama nasi, sama air putih, tidak usah kasih daging. Kata pembantu Nabukadnezar, nanti saya dimarahin oleh Tuan Raja nanti kalau kalian nanti kelihatan kurus, kelihatan tidak sehat seperti itu. Daniel katakan, berilah kami percobaan selama 10 hari. 10 hari. Nanti kita akan melihat bagaimana keadaan kami setelah percobaan itu. Nah, setelah lewat 10 hari, Daniel dan teman-temannya ini tadi diperhadapkan ke hadapan raja. Nah, raja melihat mereka gemuk-gemuk, melihat mereka sehat-sehat, melihat mereka pandai, pintar semuanya. 4-4-nya itu pintar-pintar semua, bahkan dikatakan 10 kali lipat pintar dari pemuda-pemuda yang lain. Dari yang tadi yang lainnya yang makan daging itu mereka lebih sehat, mereka lebih, Daniel dan teman-temannya lebih sehat, lebih gemuk seperti itu dilihat oleh raja. Nah, mengapa demikian? Karena mereka hidup taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga Tuhan sayang kepada mereka, memberkati mereka, sehingga mereka walaupun hanya makan sayur, hanya minum air putih, mereka tetap sehat. Padahal nggak enak cuma makan air sayur begitu. Nggak enak kan kalau kita cuma makan sayur. Tetapi karena Daniel dan teman-teman tidak mau melanggar perintah Tuhan, tidak mau menajiskan diri mereka, tetap tahan, dan Tuhanlah yang membuat mereka mampu melewati itu. Nah, tadi nama mereka itu Sadrak, Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria.
itu setelah di Babel diganti dengan nama Daniel menjadi Belsasar, kemudian Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, Asaria menjadi Abednego. Nah, itu nama yang diberikan oleh Raja Babel kepada keempat pemuda ini, dan nama itulah yang sering kita sebut sekarang ini Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah nama dari Raja Babel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, keempat pemuda ini tampil beda. Mereka tidak mau sama dengan orang-orang yang ada pada saat itu, yaitu mereka lebih mentaati Tuhan, tetap hidup kudus, menjaga kekudusan. Tadi tema kita berbeda dari yang lain. Kita lihat dulu ayat hafalan. Yuk buka dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, tadi temanya berbeda dari yang lain. Berbeda dalam hal apa? Tadi sudah jelas dalam ayat hafalan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang berubah, yang berbeda itu adalah budimu. Budimu itu maksudnya perilaku kita, sifat kita, perbuatan kita. Itulah yang harus beda dengan dunia ini. Kalau dunia ini atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia mengajak kita, misalkan, ayo kita mencuri, yuk kita merokok, atau ayo kita ganggu teman kita yang sana, ganggu orang itu, seperti itu. Nah, kita orang yang percaya kepada Tuhan harus tampil beda. Kita harus berani menolak. Kita bilang, tidak mau, saya tidak mau untuk melakukan kejahatan itu. Nah, itu artinya tampil beda, berperilaku yang baik, murah hati, suka menolong satu dengan yang lain. Dan kalau diberikan tugas, baik dari sekolah, di rumah, kita tidak menunda-nunda akan hal itu. Kita kerjakan dengan segera, dan pada saatnya dikumpulkan, itu kita segera kumpulkan. Kita tidak membuat masalah di mana kita berada. Itu artinya kita tampil beda. Kita tampil dengan perilaku yang baik, yang menyenangkan hati orang lain. Kalau orang lain suka bermalas-malas, kita tidak suka bermalas-malas. Kalau orang lain membuang sampah sembarangan atau meletakkan barang berceceran, kita tidak suka yang seperti itu. Kita lebih senang dengan kerapian, dengan kebersihan seperti itu. Itu artinya kita tampil beda dengan dunia ini. Kemudian kita bersikap yang sopan, ramah dengan siapa yang kita jumpai, itu kita tampil beda. Kalau dunia bisa melakukan hal itu, kita harus lebih lagi bisa melakukan yang lebih baik lagi. Nah, itu anak-anak yang dikasih Tuhan, apa artinya berbeda dari yang lain ya. Anak-anak harus berani bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan walaupun berbeda dari dunia ini ya. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang melakukan akan perintah Tuhan, yang berani tampil beda. Tadi di dalam lagu pujian mengatakan
Kalau iblis menggodamu, kita tolak dalam nama Yesus. Kita tidak mau mengikuti akan godaan dari iblis itu, karena kita mau tampil beda, kita mau berbeda dari dunia ini, kita mau menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah anak-anak dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak bisa berbeda dari anak-anak dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Berkatilah, biarlah dimampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tampil beda dari kehidupan orang-orang dunia ini. Kami berperilaku yang baik, berperilaku sopan, murah hati, dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus, amin. Oh ya, ayat hafalan tadi dari Roma 12 ayat 2. Bisa anak-anak hafal di rumah, dan itu menjadi diingat sepanjang kehidupan kalian. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang kita dengar cerita adalah tentang Daniel, bahwa Daniel itu berani melakukan apapun yang bertentangan, tetapi Tuhan menyertai dia. Oleh karena itu kita menyanyi yang mengatakan, beranilah seperti Daniel. Sertai kami akan pulang, lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami tutup ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Ibadah kita sudah